Majua-jua menbantah krina senina resturang kekelengan ni Tuhan Yesus meriah kelukurta malam ateta ibas wari enda raduras kita arsurak muji Tuhan ta sebab ia penebus ia penampat ibre kena menbantah dalam pula ibas krina dampar kegeluhenta. Mari moria-moria kekelengan Tuhan bagai keluarga pendeta Albert I Jerman ras kerina sing ikuti siaran enda senina turang kami ras kita rende keriahan simbelinna tepuk tangan kita landek kita kerina haleluya keriahan simbelinna siku beritakan puji gelarna pujilah di batanta rasta meda meman banta di batanta siar kuate man kita jelma musik memuji Tuhan. Mari landak kita kerina oh haleluya. Amin nape keduari pandemi COVID 10 siwah mewabah dengar. Tapi keleng ate Tuhan, cinta kasih Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Karena ada Yesus yang tetap menjadi juru selamat yang terus memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Sindeken Tuhan Yesus persadanka. Tuhan Yesus persadanta emi suruh Bapa sinasa pentrina dosa ibas Golgota mari si puji dia pujilah di batanta ras dame man banta siar kuate man kita jelma mari puji dia haleluya pujilah di batanta rasta meda man banta di batanta siar kuate man kita jelma sekali dari puji di batanta haleluya. Sekali nari man kita jelma man kita jelma haleluya haleluya erteputan kita kerina si salaman kita kawas kubuhan ninduman kerina silit iskelewat do Feliz Navidad selamat wari Natal Tuhan masu senina turang kekelengan Tuhan Yesus terlebih kam kerina moria-moria kami. Mari kita persiapkan hati, pikiran, roh dan jiwa kita untuk memasuki ibadah Natal Moriah pada hari ini. Kita percaya bahwa hidup kita, hari esok kita ada di dalam cinta kasih Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada setiap saat. Ketika kita duka, ketika kita suka, ketika kita tertawa dan menangis, ketika kita sedang ada dalam pergumulan yang sangat berat, Dia berkata kepada kita, aku raskam anakku, olah kambiar. Haleluya. Mari saudaraku,
Kita angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Musik terus memuji Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada di saat ini karena kemurahan dan belas kasih Tuhan. Kita boleh ada mengambil bagian semua, baik Moria, Mamre, Permata, dan juga Zaitun, semua jemaat GBKP Cengkareng. Kita boleh mengambil bagian dalam suasana yang sukacita hari ini, dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah kita terus bersahati, kita terus bersukacita di dalam ibadah kita, di dalam setiap perayaan kita, perayaan Natal Moria ini. Mari dengan segenap hati, sekali lagi kita angkat pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Saudaraku kekasih Tuhan, marilah setiap kita bangkit berdiri. Dengan penuh hormat kita hampiri hadiratnya. Oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan, perayaan Natal Moria GB Cengkareng ada di Allah Bapa Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Maha Pengasih, di dalam nama Roh Kudus Maha Hadir. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah bagi seluruh umatnya. Amin. Amin, amin, amin. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Amin. Mari saudaraku, dengan penuh sukacita dan gegap gempita kita bersama-sama bernyanyi sendah jumpa kita wari raya Ibas kita ngedeken cabanci kita si salam-salaman ras temanta. Cirem kita kerina, olali si berjut-berjut, sebab sendah wari keriahan, wari ketubuhan Tuhan Yesus. Sendah jumpa kita wari raya Yes. Sendah jumpa kita wari raya Peringatan tubuh Tuhan Yesus nusur dahi kita manusia teriahan kabe termulia Tuhanna si puji menggelarna berdamai di mata Tuhan Yesus kabe. Riakan lukurta Ibas wari si sendah endah. Mari si sembah ia, si puji ia. Ia kap dibata si bisa, dibatanta simbelin. Tembak kami membanduli tubuh Wamsi padame ku pertiwi Bengker hitungan diukur kami Kamedu oh Yesus Termulia Tuhanna dipuji menggelarna Berdamai di mata Tuhan Yesus kami termulia Tuhanna si puji menggelarna berdamai di mata Tuhan Yesus kami termulia Tuhanna si puji menggelarna berdamai di mata Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus kami. Haleluya. Kundul kam krina, sini naturang, terusus kam krina moria-moria kegalangan kami. Bagi keluarga Pandita Albert Purbai Jerman, persembahan pujian dari Moria Runggun Cengkareng dan dilanjutkan dengan drama dari Moria Sektor Efesus. Selamat Natal
Rubus GBKP Cengkareng mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati. Sekarang ini. Ugama ka bagi si Mandong kalayo kenena. Gara-gara Facebook ting. Iya turi kena deski. Labo kai peting. Lah sedap baca komen teman saja nggak. Dito ni posting na de SPB ngating. Ade ena cuma kami akan buat nganak minggu saja. Miss kiti ukur na. Jagar-jagar saja nge kata na de SK. Kami ngikin rusur nak. Open PO lupis PA aku mis komendo. Ujenda gratis 10 ya Nindo. Kita minaga. Hati-hati nak. Adi naik lit istilah cuping perubatan. Tapi adi gundari lit kabal-kabal perubatan. Aku pelika aku bagi cerita. Selolo na de Lias na de Jenny di Facebook. Baka kini nanti. Kurang cocok kuakap na. Uga maka tes apa ya cara Kam dia dah. Uga maka Facebook apa nangin keturangku. Maka lago kin kai pemanturing kan i Facebook ahna. bagi Facebook juga na. Nah siapa baca-baca sa? Dia di Facebook untuk tigan. Ada nenek-nenek harus Facebookin. Nenek-nenek perlu Facebook. Monggo bagi jambur. Ije jumpa ras kade-kade ras teman-teman Krina. Saja terbelok kita. Kambal-kambal tahe mabada memin. Langgia pas Facebook matulis nah apa yang anda pikirkan Nina dari misi PPP 4 Edwaru siapa kini semat pikirnya. Aku bacakannya Filipi 4 ayat 8 bagian dari 6. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah firman Tuhan. Namia, semua yang sedap didengar Nina, si sedap yoga saja menuliskan. Adi Facebook, mati serah adi apa ya? Adi senang, pula baca. Lah, tinggal unfollow saja. Adik kita anak-anak Tuhan belakang bagena si raras terangkan kita kuta silit das turuk laban jilang cerita Gue, agenda propen, arwajar kakaknya. Yatim, nangin, 3, bayang. Sadanari nak, yang pergelut, adik pergelut, banget bagi ini. Kenapa ada Facebook? Ih, aku pilih nge-Facebookku nak. Cari gelar Facebook itu. Iting sila mogogo ya nak. Gue meriah kenal kita bersama kalenda ya. Berkambal-kambalan pe aman.
bagaikin arusna asa masuk ta gelup kita lalu meriah ukur ras kerina jelma. Damai surga, damai dunia. Selamat Natal man Banta Krina ya. Selamat Puji Tuhan, seni naras turang, engkau kita ngalokan sada pesan si penting ya. Ibas denden, Moria Runggun, bagai drama Moria sektor Efesus. Dan saatnya kita akan beresponsoria sukacita menyambut juru selamat. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Rahmatnya turun-temurun sampai selama-lamanya. Bersukacitalah, hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sambutlah dia juru selamat manusia. Haleluya, besar kekuasaannya. Dia disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terang yang sesungguhnya sudah datang, sambutlah dia juru selamat dunia, bersoraklah bagi dia, puji sembahlah dia. Terpujilah Tuhan, Ia melimpahkan segala yang baik, tiada berkesudahan kasih-Nya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita saksikan pujian dari sektor Tesalonika. Sebab
Puji Tuhan, persembahan puji Nibas Tesalonika, amazing, luar biasa. Senina turang, saudaraku yang terkasih, saatnya kita akan menyalakan lilin Natal. Setiap hari Natal, kehadiran Yesus dilambangkan sebagai terang. Dan terang itu kita simbolkan lilin yang dinyalakan. Dan setiap jemaat yang ada di rumah supaya mempersiapkan lilinnya, dan ketika nanti kami memandu penyalaan lilin Natal, maka bersama-sama kita akan menyalakan lilin Natal. Dan untuk di gereja ini yang menyalakan lilin Natal yang mewakili Moria adalah Ketua Moria, dan yang mewakili Mamre adalah Simon Ginting. Mewakili majelis adalah Ketua Runggun, dan Permata adalah anak kita Karara. Dan Desi akan menyanyikan lagu Malam Kudus di Langit Bertaburan. Bertaburan bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita angkatkan kidung pujian ini. Malam Kudus di Langit Bertaburan, dengan lilin yang masih menyala. Mari kita hayati dan kita maknai dan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sebagai terang dunia,
dan siapa yang mengikut Dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Malam kudus di langit bertaburan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah. Mari sujud dengar hidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia, malam mulia, mulia, malam mulia. Saatnya kita akan menerima pesan sorga yang langsung disiarkan dari Jerman, Pendeta Albert Purba. Kepada hambanya kami persilahkan dengan penuh kasih. Terima kasih buat Pendeta Dewi yang sudah memimpin acara ini sampai saat ini. Dan saudara sekalian, sebelum kita menyambut firman Tuhan yang hidup, yang menyegarkan, yang menghibur, dan membangkitkan iman, marilah bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang hidup, yang datang di dalam Yesus, Putra Bethlehem yang mungil, dalam dinginnya suasana Bethlehem yang miskin, Engkau menyapa dunia dalam kelembutan dan Engkau menyatakan kesiapsediaan-Mu untuk hadir. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi, memberkati hamba-Mu, supaya dia layak berkata-kata dan menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan yang baik, datanglah
dan berbicaralah. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita bagi kita hari ini diangkat menurut teks Matius pasal 1 ayat 19 ayat 18 sampai 25. Saya membacanya demikian ya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sudah bangun dari mimpi tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terjuahman batek rina. Pia kaciwer ipan ras kenas, turi kenanamna mantukang emas. Gia corona pak sana mengganas, erkini teken ulamin lemas. Dan kita tahu bahwa situasi sekarang ini adalah situasi yang sungguh membuat kita merasa gentar, membuat kita merasa hidup kita terancam. Namun kita juga percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang maha pencipta, punya Tuhan yang maha tahu, dia maha mendengar, dan dia memiliki tangan yang tidak terlalu pendek untuk menolong kita. Makanya gia pe corona pak sana mengganas pak seda. Kini tekenta iman kita tidak boleh lemas. Sebab dengan beriman maka kita juga tetap bisa berharap. Adigara api pedahulah bantal, ngisahkin nge dirban bohan. Kaikin tujuntang rayakan Natal, lah pula lupa kelengate Tuhan. Itulah yang menjadi alasan kita kenapa kita merayakan Natal yang berbeda dari Natal-Natal tahun sebelumnya. Di mana kita tidak bisa berjabat tangan, di mana kita tidak bisa menyalakan lilin bersama, menyanyi bersama, mendengarkan suara teman kita. Ya ada juga untungnya memang kita tidak perlu nempahkan baju seragam, atau juga tidak perlu ya terlalu banyak bermakeup, berias-rias, ya hanya pembawa acara lah. Tapi yang peserta-peserta lah pada berbeda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun kita tidak ingin melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Sebab Natal itu bukan tergantung situasi. Natal itu bukan sebuah
pesta di mana dia tergantung dari situasi yang tidak ada hubungannya dengan iman kita. Sebab Natal adalah sebuah peristiwa iman dan juga dia adalah sebuah pesta iman. Dan itulah tujuan kita bernatal. Adalah lupa. Supaya kita tidak melupakan kasih Tuhan, kelang hati Tuhan. Terus ibas warienda tridah pe ibas pengogen tandai. Uga seorang laki-laki dewasa yang berada di dalam kebimbangan dan kekalutan pikiran. Bila kita memasuki alam pikiran dan juga kejiwaan atau mental psikologis Yusuf yang dikatakan oleh kitab suci adalah seorang yang benar, seorang yang baik. Ya, di ban cakap karona Yusuf enda nak perana sila menggogo. Bagaimana kira-kira? Ugame akap ndu anak perana sila menggogo. Rembet idah kena. Oh, Maria tunanganna calon daharana enggo lanai bagi sigel-gel. Enggo mahuli kulana. Layar banca. Pasti gurut naring kelakap nih. Dia tergoncang secara mental. Mata orang tertuduh, menuju, seolah-olah menuduh dia bahwa Yusuf itu pelanggar hukum Taurat. Sebab bagi seorang Yahudi, seorang Israel yang taat dan setia kepada hukum Taurat, dia harus menantikan saat-saat hubungan suami istri dengan kekasihnya ketika hubungan mereka sudah diresmikan, baik secara agama maupun secara sosial kemasyarakatan pada masa itu. Tidak akan lu Yusuf anak perana sila megogoe. Idahna uga Maria. Mungkin Maria yang dapat. Sekali si muda-muda semejile kalau kita melihat gambar-gambaran dari abad pertengahan bagaimana digambarkan Maria itu sebagai seorang wanita yang cantik, wajah yang tulus keibuan. Walaupun itu hanya gambaran dari abad pertengahan, visualisasi dari seorang artis pada masa itu. Ya, goncang hati Yusuf. Bukan hanya goncang tapi ceda piatena. Oh Maria, kelang-kelang hati kukam. Tapi juga akan perubahan deman baku turang. Bagaimana kira-kira mungkin na dibahan dramatisasi. So, tidak ada kali ka drama yang bahan moriata. Patah hati Yusuf ini. Geteng kelakapna. Ceda tena yang makana nina. Secara diam-diam dia ingin memutuskan. Supaya dia tidak mempermalukan Maria. Lakan du bujur kelukur nih. Ngoka lakayar banca Maria mahuli kulana. Emang lakatina mempermelakan Maria. Memang tuh Yusuf deda lakal megogo. Kayak kan mergana bisa raban Yusuf deda ya. Karo-karo kan mau kapasi. Ya. Entah kait mergana, tapi sejelas Yusuf anak perana Islam gogo. Lah perang sidak. Ya, mungkin nuga rupa asli si Yusuf, tapi pusukna Alkitab menceritakan bahwa dia orang benar, orang yang tulus, orang yang bersih hatinya. Nah, pada saat dia merasa bimbang dalam kegalutan pikirannya, dia tertidur ketika kepalanya terasa berat oleh beban yang begitu berat. Dia tertidur dan dalam pulas tidurnya dia mengalami mimpi. Dia bertemu dengan malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan itu menyapanya dengan Yusuf. Jangan takut.
Kepekan rukur gulut enda pe terbaba kepe kunipi. Rukur gulut enda pe membagi seperpanna. Bagi jusuk. Sekunipina pe. Bas berat akapne. Ketika itu juga dalam mimpinya Tuhan menemui dia dalam rupa seorang malaikat, seorang utusan Allah. Dan utusan Allah itu berkata, "Oh Lambiar, jangan takut Yusuf. Buatlah Maria jadi daharanu. Buatlah Maria jadi kenian daharanu. Sebab anak silip ibas kulana jadir ketekan kesaksi dia. Labo pemela-melakan Maria yang nakam. Labo Maria yang skala si udah si denggal, si jenggir, si lentik. Tapi Maria adalah seorang wanita tulus. Maka buatlah Yusuf. Jadikan dia jadi daharan. Dan kalau kita teliti, cek kata-kata kalimat-kalimat kitab suci. Pesan Allah selalu kepada orang yang berbeban berat, kepada orang yang sedang bermuram durja, kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, tekanan, persoalan hidup yang kadang-kadang tidak terselesaikan. Dia datang dan selalu menyapa dengan kata, "Ulam biar. Ulam biar, jangan takut." Kehadiran Allah memang mengalahkan ketakutan. Di mana Tuhan hadir, di situ ada kemerdekaan. Bagi Nina Ibas surat 2 Korintus. Di mana Tuhan hadir, di mana rohnya ada, di mana dia hadir dan berkuasa menunjukkan siapa dirinya. Maka di situ akan ada kemerdekaan. Dan pada saat Yusuf bertemu dengan malaikat dalam mimpinya, dia mengalami pelepasan. Dia dimerdekakan. Dan dia bisa mengambil keputusan. Dia mengambil Maria, menerima Maria apa adanya. Menjadikannya istrinya dan menjadi bapa bagi bayi yang sedang dikandung Maria. Orang yang bertemu Tuhan dan mengalami firman Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, menyambut firman Tuhan dan mengaminkannya, dia akan mampu menempuh risiko. Sekalipun kadang-kadang keadaan dan situasi yang dia hadapi itu membuat dia kalut, tetapi ketika firman itu diaminkannya, dia berkata seperti Yesaya, "Ya, aku siap, pakai aku, utus aku." Dan itu akan terjadi kepada Yusuf, anak perana sila begogoi. Saudara sekalian, kita juga sedang mengalami kebingungan dan ketakutan yang menggoncangkan saat ini. Dengan hadirnya virus COVID-19. Namanya indah, Corona. Corona itu berarti mahkota. Tahun 2019 dimahkotai dengan penderitaan. Dimahkotai dengan virus, pandemi yang menggentarkan seluruh orang. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Cengkareng, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Kaban Jahe. Kita gemetar. Beberapa minggu yang lalu kita menangis. Ketua Modra Menta, Abang ta, Bapak ta, saudara kita, Pendeta Agustinus Purba, menghadap Sang Halik, menghadap Sang Pencipta karena digerogoti oleh virus ini. Namanya Corona, mahkota, tapi namanya tidak seindah apa yang dia perbuat, apa dampaknya bagi kehidupan. Ekonomi hancur, persaudaraan tidak seperti selama ini, erat merapat dalam pertemuan pesta jambur, PJJ, PAPA, ku gereja.
Orang bertanya, di manakah Tuhan di tengah situasi sulit ini? Ijakam Tuhan. Kenapa COVID-19 ini hadir dan apakah ini hukuman dari Tuhan? Banyak orang berpikir seperti itu. Apalagi pada awal-awal masa pandemi, di mana pada saat itu sudah ada himbauan, sudah ada larangan supaya jangan berkumpul, kalau bisa jangan ke gereja, kalau bisa jangan merayakan Paskah. Dikasih mengatakan saat ini bagi, jadage. Bukti kini terkentas dekat henda. Ayo ke gereja saja, ke PA saja. Ini hukuman Tuhan, kalau begitu kita harus bertobat, ulang biar ke gereja lah. Terjadi pro kontra pada saat itu. Dan ada juga orang bertanya, kenapa Tuhan tidak bertindak? Dan seolah-olah diam padahal jutaan atau bahkan miliaran orang yang pada saat yang bersamaan berdoa untuk sebuah mukjizat. Di mana Tuhan? Saudara sekalian, saya mengatakan sebagai orang beriman, COVID-19, COVID-19 bukan hukuman Tuhan. Jangan pernah menganut dan mengagungkan teologi penghukuman. Karena ini bukan hukuman Tuhan. COVID-19 bukan suatu barang baru. Dia sudah ada ketika dunia ini diciptakan Tuhan. Dia hadir pada saat dunia ini ada ketika Tuhan berkata, jadilah, maka semua jadi. Lalu kenapa COVID-19 ini baru hadir saat ini? Ya itulah yang kita pahami, itulah yang kita imani sebagai sebuah proses evolutif yang dalam bahasa teologi disebut dengan penciptaan berkelanjutan. Bahwa Tuhan belum berhenti mencipta, dia tetap mencipta, menata ulang. Dengan caranya sendiri bisa saja, dengan penyakit bisa saja, dengan firman bisa saja, dengan sebuah peristiwa. Dan karena itu saya berkata, Tuhan saat ini sedang membentuk sebuah era baru kemanusiaan, era baru dunia, era baru planet kita dengan caranya sendiri. Era baru gereja, era baru orang-orang Kristen, orang-orang percaya dengan caranya sendiri. Tolong sebagai orang beriman, jangan katakan ini hukuman Tuhan. Tidak. Memang sakit, memang sulit. Memang membuat hati kita goncang, kita takut, bingung, mau keluar takut, mau bersalaman berjabat tangan takut, mau cipika-cipiki seperti selama ini takut. Nahi kalimbu bundiar, dahi anak berulapang. Ugame kak dubane. Enak peranata, anak tak permata. Ngompo kelatena, lije anak mama na nimay, menjile kakal. Sungku niya anak mama na ini, pelapang kita kan. Uwe ni nakarima maras mami, ban kerja ningan. Senlit nge, lapang kerja. Bukan si bane. Kita berada dalam situasi yang membingungkan. Labo kam Jakarta tanca bagi. Kami juga sejak 2 hari yang lalu, sejak hari Rabu, 3 hari ya. Depan corona yang datang udah kamu gori-gori tunggu lupa. Sudah 3 hari yang lalu, kami juga sudah mulai mengalami lockdown yang kedua. Walaupun lockdown kedua ini tidak seketat lockdown yang pertama, tapi tetap juga membuat kami gentar. Toko-toko nggak tutup, hanya toko bahan makanan yang buka. Sebablah pemerintah berkerumun, ya sulit. Dan pada saat seperti ini,
datang firman Tuhan menyapa kita dengan satu kata. Dan itu menjadi tema Natal kita. Immanuel. 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 Itu sebuah singkatan dari kata Ibrani atau kalimat Ibrani yang sebenarnya berbunyi anahnu Elohim. Immanuel. Anahnu El. Immanuel. Tuhan bersama kita. Dan banyak orang memakai nama Immanuel. Immanuel, Emmanuel. Tuhan bersama kita. Dan menjadi pertanyaan iman kita ialah, apakah Allah pernah meninggalkan kita? Ini menjadi pertanyaan iman dan menjadi pertanyaan filsafat, filosofis. Apakah Allah pernah meninggalkan kita? Dan sebagai orang beriman dan secara filosofis, saya katakan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Lah pernah kita tadi kenal. Kenapa? Karena dia selalu hadir, sebab dia itu maha hadir. Dia hadir pada masa lalu dan dia hadir di masa depan. Dia menemani kita. Dia ada di belakang kita. Dan pada saat yang bersamaan dia ada di depan kita. Bicara si tatapku kemuhun, lid ngeje Tuhan. Bicara si tatapku kaos, lid ngeje Tuhan. Bicara si tatapku langit, Tuhan PJ. Bicara si tatapku was pusuk, tapi Tuhan kami je. Bagi kata Ibas Mazmur 130 siwa. Kujabanci aku laus. Kujabanci aku laus. Kujabanci aku laus. Maka aku langata ayundu. Kemanakah aku? Kalau aku naik ke langit, engkau di sana. Dan kalau aku turun ke dasar laut, engkau juga ada di sana. Bila aku membawa tempat tidurku ke alam maut, engkau juga hadir di sana, ya. Bapak Gereja Aurelius Agustinus berkata, di manakah engkau Tuhan? Apakah engkau berada di dalam diriku atau di luar diriku? Di mana engkau bisa kutemukan? Dan sebenarnya Tuhan itu ada di dalam kita, di luar kita, jauh melampaui kita, atau berada jauh di bawah perut bumi sekalipun. Dia ada. Jadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita ialah, apakah kita mengimani? Apakah kita percaya bahwa dia ada saat ini? Apakah kita yakin bahwa dia hadir di tengah-tengah pandemi ini? Itulah yang menjadi pertanyaan. Tapi kiranya melalui Natal, melalui perayaan kita yang dilakukan secara virtual digital ini, kita yakin bahwa dia ada. Dia kita Natal, berkuanlah jumpa. Mau bagaimana benar Natal tene? Berkuan kapilah jumpa. Si tatapan lah si degesem. Yang gue jangan tena situasi kita ini gue bagi neneng kelak karo nina bagi cekala pakai parlau. Situasi ini dah bagi cekala pakai parlau. Jasada, jenda sada, si tatapan lah si degesem. Namanya situasi kita guneri. Tapi bagi pete kita lah kita biar sebab dia ada hadir. Dia di depan, dia di belakang, dia di luar, dia juga di dalam hati. Dan dalam perayaan Natal kita kembali mengingat, mengenang, memperingati kehadiran itu dalam rupa bayi mungil Yesus Bethlehem yang kelahirannya berada dan terjadi di situasi yang juga sulit di bawah penjajahan Roma, di sebuah desa mungil kecil
di dalam kenistaan di sebuah kandang, karena tidak ada lagi tempat yang menampung mereka untuk bermalam dan menginap di sebuah losmen. Nah, kalau kita yakin bahwa Tuhan bersama kita, apa yang akan terjadi ketika Tuhan itu menjadi manusia? Itu menjadi pertanyaan. Apa jadinya bila Tuhan menjadi manusia? Ketika Tuhan menjadi manusia, maka akan ada penghiburan. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka akan ada ketenteraman. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka akan ada sukacita. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka ditawarkanlah kepada pendosa pengampunan. Dan ketika Tuhan menjadi manusia, maka akan ada keselamatan. Nggak lengkap jegrina. Penghiburan, ketenteraman, sukacita, pengampunan, selamat. Malmate, lalit kebiaran, dakriahan, dosa ya lemi, pula ibas kematian nari. Situasi saat Tuhan menjadi manusia. Dan karena itu meriah sekap Natal. Dan karena itu kita sebenarnya setiap hari merayakan Natal. Lid COVID, entahlah lid COVID. Krisis ekonomi, entahlah krisis ekonomi. Melalui uang masuk, buai untung, entah rugi. Natale diberikan menjadi sebuah anugerah bagi setiap orang yang percaya untuk mengingatkan dia bahwa Tuhan menjadi manusia, bahwa Tuhan itu mau menemani dia. Dalam filosofi, dalam filsafat kemanusiaan dikatakan bahwa kesendirian itu membuat kita mengalami pengalaman sulit dan menggentarkan. Maka lebih jauh lagi sang filsuf berkata, kesendirian itu membunuh. Tidak ada yang lebih pahit daripada pengalaman sendiri. Enia. Memang labun tawah lik penderitaan, tapi lik teman ta mengalami hal kebiaran ta. Dan inilah arti dari Tuhan menjadi manusia. Itulah arti Tuhan, itulah arti Immanuel. Lid teman ta, lid pendamping ta, lid sinegu-negu kita ketika kita berjalan menapakkan kaki kita menjalani hari-hari yang sulit. Tuhan bersama kita. Tapi akan ada satu situasi yang berkebalikan. Yakni ketika manusia jadi Tuhan. Tadi kita berbicara mengenai Tuhan yang menjadi manusia. Tapi akan sulit sekali bicara Tuhan, bicara manusia jadi Tuhan. Apa yang akan terjadi? Bila manusia yang menjadi Tuhan, maka akan muncul sosok monster. Merasa benar sendiri, ingin menang sendiri. Merasa berada di atas hukum. Tidak bisa dibantah. Disuruh bertobat, ogah. Enak ya. Ketika manusia dipertuhankan atau mempertuhankan dirinya, dia akan menjadi sosok yang mengerikan.
Dan ada sebuah buku yang sangat terkenal ditulis dari abad pertengahan oleh seorang teolog, uskup yang terkenal dari Inggris, Anselmus, katanya, Cur Deus homo. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Cur Deus homo. Why God become man? Supaya manusia itu memiliki teman untuk menjalani hidupnya di bawah ancaman hukuman kekal. Dan ketika dia memiliki teman, dia tidak takut untuk datang kepada Allah yang Maha Pengampun itu. Makanya melalui teks Immanuel ini kita diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan menjadi manusia, maka kita selamat. Dan jangan pernah mengubah fakta sejarah manusia dari Tuhan. Apalagi kita yang mempertuhankan diri kita, atau kita yang mempertuhankan seseorang, orang lain. Banyak orang ya. Kami mengikuti berita-berita di dalam negeri juga, melihat situasi yang sulit. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan melalui teks kita hari ini. Jadilah seperti Yusuf, anak perana silam Gondai. Dia tidak mempertuhankan dirinya sekalipun dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi dunia, menjadi bapa, menjadi orang yang merawat bayi mungil Yesus. Dia hanya menjadi Allah. Dan kalau Tuhan datang menemani kita, kalau Tuhan hadir dan mau menjadi sama bagi kita, maka sebenarnya kita adalah sahabat Tuhan. Kalau kita adalah sahabat Tuhan, maka kita bisa menjadi utusan-utusan Tuhan. Dan utusan itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram, disebut dengan malaikat. Jadi orang yang merayakan Natal, kala singgor Natal, dia menjadi utusan Tuhan. Dia menjadi malaikat bagi orang lain. Membawa pesan damai, membawa pesan yang membuat orang merasa nyaman, seperti kehadiran malaikat begitu bagi Yusuf. Maka nade kami Moria Krinana, subuk Moria junior, entah Moria senior, subuk si main drama nda, entah sila main drama, subuk si renden nda, entah sila renden, subuk si jadi song leader, entah sila song leader, subuk si nonton pas YouTube, entahlah YouTube, entah arang Zoom. Pesan Natal bagi kita hari ini adalah jadilah malaikat Tuhan bagi orang lain. Jadilah malaikat Tuhan bagi orang lain. Malaikat tidak perlu bersayap dan memakai pakaian putih yang cemerlang serta dilingkari cahaya. Jangan menunggu Tuhan memberikan kepada kita dua sayap di belakang pundak kita. Menjadi malaikat itu tidak terlalu sulit kok. Membawa pesan damai, membawa pesan sukacita, membawa pesan Natal itu tidak sulit. Bagaimana cara menjadi malaikat? Lukislah senyum di wajah orang lain. Bagi pesan si tonton kita daerah drama singkat daimekin, kambal-kambal banci jadi pelukis. Kita mau melukis apa di wajah orang lain dengan jemari kita? Apakah kita akan melukis senyum? Atau kita melukis berjub? Kita bisa menjadi malaikat Tuhan dengan kambal-kambal. Menjadi malaikat utusan Tuhan. Ketika malaikat Tuhan hadir, dia membawa sukacita. Yusuf si gulut ni binabe, jumpa malaikat Tuhan. Menjadi orang yang siap mengambil keputusan.
yang mempengaruhi dunia beribu-ribu tahun. Ulah jadikan geluh tak, jadi mimpi buruk bagi orang lain. Itulah arti menjadi malaikat. Dan menjadi malaikat lah dengan memberi tisu kepada orang yang sedang menangis. Menjadi malaikatlah dengan memberi minum orang yang haus dan lapar. Ulah siti mai iberiba taman bata kabeng gelah na banci kita jadi malaikat man kalak si depan. Sendu 5.000, sendu 10.000, sendu 3.000 pe. Penampat ndu sikiti tisudu sisa dae pe. Adi brendu man kalak si pak sana ngadung. Engkau akan menjadi malaikat. Berarti Immanuel. Ketika kita merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup kita, dan ketika kita hadir dalam hidup orang lain juga merasakan, oh, jumpa aku ras Tuhan, jumpa aku penampat Tuhan, jumpa aku keselamatan, terselamatkan kelaku, dan kita akan jumpa aku muria cengkareng nina, kalak sedeban, me amin menindu egrine muria kami. Ketika orang melihat kita, endam malaikat Tuhan dai, endam penampat di batas si Rahman Bahang Kuatena. Mimpi buruk mereka berubah menjadi impian yang penuh harapan. Itu Natal. Ketika kita merayakan Natal, mimpi buruk orang lain, mimpi buruk sesama, mimpi buruk suami, anak, berubah menjadi impian yang penuh harapan. Mari ras-ras kita ngatakan dengan Natal, mimpi buruk berubah jadi impian yang penuh harapan. Natal, arti Immanuel. Labo kita ngencang nami Tuhan tapi kalau si deban pe ngejapkan Tuhan ngarak geluhna kita kita kubas geluhna ras nampati iya bas persoalanna nampati ni lupa dita kita pesulit nina ulah timai kita lalit kesulitan kalau sila lalit kesulitan na ilan air kai pe ilan air kesah. Tapi memang sulit pesiakap. Ngasuk dengan kita mereka pengapul. Ijem Natal setutu. Terima kasih terakhir nih kami. Anak mama gelarna Samuel. Kuajari repanah. Maka ikan pak busur. Di bata teman tak Immanuel. Ulang biar. Tetapkanlah ukur. Di bata teman tak Immanuel ulang biar tetapkanlah ukur. Selamat Natal man bata kerina Tuhan si masu-masu dengan berharap mimpi buruk ini akan berubah menjadi impian yang penuh harapan bersama Tuhan dan kita siap seperti Yusuf anak perana sila megogo anak perana yang tulus ikhlas itu. Dalam kebimbangannya ketika dia menemukan, mengaminkan firman Tuhan. Dia siap menjadi pelaku firman. Dan menjadi orang yang dipakai Tuhan mengubah sejarah dunia. Jadilah berkat, jadilah malaikat. Sebab dengan demikian dunia tahu Tuhan ada, Tuhan hadir melalui kehadiran kita. Masih terakhir nih kami Frohe Weihnachten. Selamat Natal adinina kalak Jerman. Ras kommen Sie gut, munter und hoffnungsvoll durch diese Zeit. Menjuah kita kerinana, tetap semangat sehat-sehat, ras penuh harapan. Ibas waktu simran eda. Acem berbuah. Acem kusuan, acem berbuah. Kusuari
kupiari biji naman makan leto. Si barema pengerana ibas khotbah. Mari ras kita tertoto. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau hadir dan senantiasa hadir, tidak pernah sedikit, sebentar, sedetik pun meninggalkan kami. Engkau ada di belakang, Engkau ada di depan. Engkau ada di masa lalu, Engkau ada di masa depan. Engkau ada di luar, Engkau ada di dalam kami. Dan kami mengenang, memperingati lagi kehadiran-Mu. Immanuel, peristiwa Natal di mana Engkau hadir dalam rupa bayi mungil, menyapa kami dalam kelembutan kasih, dalam kenestapaan kemiskinan dan kegelapan Bethlehem. Engkau menyapa Yusuf, anak muda yang tulus ikhlas itu, anak Pranasila Megogo, dalam mimpinya, dan ketika dia mengaminkan firman itu, dia siap menjadi pelakunya. Karena itu dunia dan sejarahnya berubah karena kemauan, kesiapsediaan Yusuf menjadi alat-Mu. Kiranya kami juga demikian melalui perayaan Natal Moria GBKP Rungun Cengkareng hari ini. Tuhan, kami sambut firman itu, kami aminkan. Dan kami siap untuk Engkau utus ke dunia ini, mengingatkan dunia di tengah COVID-19 yang menggentarkan, menggoncangkan kami, untuk mengingatkannya bahwa Engkau ada, menghibur, menyelamatkan melalui perbuatan kami, kesiapsediaan kami menjadi alat. Itu doa kami, Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bujur melalah membantu kekelengan kami Pendeta Albert Purba yang sekarang ada di Jerman. Guten Nacht, Dankeschön. Go pase me bage merapas. Ya, bujur melalah. Pas. Bagi di bata ras kami genduari, maka di bata pe raskam pandita kami, Pandita Albert, Nora, anak-anak, raskrina, dahin pelayanan rastudindo. Jadi ading ko pagi kam tamat mis kam mulih ya, olah kam tadim jena. Kembalilah menjadi orang Indonesia atau orang Karo. Jadi sekali lagi terima kasih. Pasti. Senina turang, mari tedis kita kerina.